Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai queue atau antrian. Struktur data antrian atau queue adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor tail, dan operasi penghapusannya dilakukan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan atau kepala head dari linked list. Prinsip antrian yaitu FIFO first in first out atau FCFS first come first serve. Artinya yang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Deklarasi queue atau antrian dimulai dari 0 dengan mengisi elemen yang paling awal dan kosong terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke elemen berikutnya hingga tidak ada celah atau elemen yang kosong. Apabila kita lihat dari sebelah kiri, posisi elemen itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 5. Sedangkan di sini jumlah elemennya adalah 6, yaitu ada 6 kotak. Maka yang diisi dari awal yaitu di posisi sebelah kiri angka 0 sebagai elemen paling pertama. Diikuti selanjutnya mengisi ke elemen kedua yaitu ditandai dengan nomor 1, elemen ketiga ditandai dengan nomor 2, elemen keempat ditandai dengan nomor 3, dan seterusnya hingga elemen keenam yang ditandai dengan angka 5. Deklarasi ini mengingatkan proses antrian saat melakukan transaksi di bank atau mengantri tiket saat akan menonton di bioskop. Berikut ini adalah operasi yang digunakan dalam queue atau antrian, diantaranya pick, mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut, is empty, untuk memeriksa apakah queue atau antrian kosong, size, mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. NQ yaitu menambahkan posisi paling belakang, DQ yaitu untuk menghapus item dari posisi paling depan. Inisialisasi head digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau queue. Def init berfungsi menunjukkan slave atau objek konstruksi terhadap deklarasi fungsi OOP. Self.head sama dengan not dalam kurung head berfungsi sebagai penunjuk titik awal dengan nama head kepada antrian. Self.size menunjukkan nilai awal dalam antrian. Sebagaimana dalam slide ini kita lihat ada 8 kotak dalam antrian. Kursor pada angka 0 menunjukkan titik awal dimulainya suatu antrian, dan ini akan berlanjut hingga kotak tersebut terisi semuanya dengan total maksimal 8 elemen yang terisi. Fungsi isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong
head sebagai tanda kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen di setiap antrian ke belakangnya. Def is empty dalam kurung self return self.size sama dengan 0 berfungsi untuk memeriksa antrian apakah elemennya kosong atau tidak. Sebagaimana dalam slide ini kita lihat ada 8 kotak dalam antrian dan kursor terletak di sebelah kiri dekat angka 0. Menunjukkan titik awal dimulainya suatu antrian dan ini akan berlanjut hingga kotak tersebut terisi semuanya. Dan perlu diingat dalam Python setiap antrian diawali dengan angka 0 kemudian dilanjutkan seterusnya ke angka berikutnya hingga posisi antrian semuanya terpenuhi. Dan perlu diperhatikan jumlah antrian sudah ditentukan terlebih dahulu sebagaimana di sini maksimalnya adalah 8. Fungsi pick untuk melihat apakah ada antrian kosong saat menjalankan isEmpty dengan memeriksa setiap antrian, maka akan ditampilkan pesan picking from an empty stack dan menuju ke antrian berikutnya untuk nilai selanjutnya. Pada fungsi enqueue ini menambahkan elemen ke elemen antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Sebagaimana kita lihat terhadap urutan kotak atau elemen berjumlah 8, masing-masing elemen dapat diisi dengan sebuah nilai. Pada kotak pertama rentan 0 hingga 1 diisi dengan nilai 4, selanjutnya 1 hingga 2 diisi dengan nilai 45, kemudian 2 hingga 3 diisi dengan nilai 1, dan pada rentan 3 hingga 4 diisi dengan nilai 8. Apabila diteruskan ini akan sampai ke antrian 8. Masih dalam lanjutan fungsi enqueue, maksudnya menambahkan nilai antrian. Kita bisa melihat pada skrip di bawah, def enqueue dalam kurung self, value. Keduanya ini adalah sebagai parameter, ya, menunjukkan dua parameter. Yang pertama self mengacu ke fungsi yang didefinisikan, kemudian value menunjukkan nilai yang akan dikirimkan pada saat fungsi dijalankan. Node sama dengan node dalam kurung value sebagai parameter penampung nilai dari kelas node. Node.next sama dengan self.head.next sebagai penunjuk nilai node pada posisi selanjutnya. Self.head.next sama dengan node ini berfungsi penempatan nilai node pada posisi terdepan untuk selanjutnya. Kemudian self.size plus sama dengan 1. Ini artinya penjumlahan item yang ada ditambah dengan satu nilai. Selanjutnya fungsi dequeue atau digunakan untuk menghapus elemen terdepan head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Def dequeue dalam kurung self di sini merupakan deklarasi fungsi untuk menghapus. If self.isEmpty dalam kurung jika dicek kondisi kosong. Raise exception. Di sini dequeue from an empty stack. Remove sama dengan
save.head.next atau proses penghapusan head berikutnya. Save.size minus sama dengan 1 mengurangi setiap elemen dengan nilai 1. Return remove the value di sini menampilkan nilai yang di remove. Berikut ini adalah ilustrasi fungsi deque. Elemen pertama dalam Python dimulai dari angka 0, maka elemen 0 bernilai 4, elemen ke-1 bernilai 45, elemen kedua bernilai 1, elemen ketiga bernilai 8, dan jika diteruskan hingga setiap elemen terpenuhi. Pada saat dilakukan penghapusan, nilai elemen 0 akan berganti dengan angka 45 karena nilai elemen ke-1 bergeser ke elemen 0. Dan apabila diteruskan, angka 1 akan menggantikan angka 45, kemudian angka 8 akan menggantikan angka 1 sesuai dengan looping yang dijalankan. Fungsi size di sini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah elemen atau data yang ada dalam daftar antrian. Dan berikut ini adalah sinteks untuk size return, di mana def sebagai deklarasi fungsi get size dalam kurung save return save.size. Di sini maksudnya mengembalikan jumlah item di dalam daftar tanpa memerlukan parameter dan mengembalikan suatu nilai atau integer. Oke, berikut ini adalah gambaran atau ilustrasi dari kasus antrian di mana diketahui suatu antrian atau queue dengan maksimal 6, lalu NQ 4 elemen ke dalam antrian di manakah posisi head dan tailnya. Kemudian lakukan deque 2 elemen dari antrian, maka di mana posisi head dan tail. Yang terakhir yaitu dari keadaan di atas bagaimana kondisi penuh dan is empty-nya. Ini bisa kita lihat melalui proses coding berikut. Baiklah, langsung kita coding saja. Yang pertama kita deklarasikan class node-nya dulu. Selanjutnya kita deklarasi stack sebagai inisialisasinya dan fungsi turunannya def init.
Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.